Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran sejarah dunia ya. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk ke dalam semester genap ya. Pencapaian kalian dalam semester ganjil kemarin memuaskan ya. Semoga dalam semester ini bisa lebih baik lagi. Anak-anakku, seperti yang kita ketahui bersama, kalau sekarang kita masih dalam keadaan pandemi. Marilah kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir, agar kita semua dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa ya. Oleh karena itu, karena kita masih dalam keadaan pandemi, maka pembelajarannya pun masih online anak-anakku gitu ya. Tapi apapun keadaannya, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap semangat. Maaf, ada kendala sebentar ya. Baiklah, untuk pertemuan pertama kita ini, Ibu akan menyampaikan beberapa materi ya, tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan, tapi Ibu harap kalian dapat memahaminya. Dan silahkan untuk kehadiran boleh komen di komen ya, nama sama kelasnya. Gitu. Maaf, ada beberapa kendala. Ya. Apa ya anak-anakku, agak berisik sedikit. Ya, sudah beres. Pada bab yang pertama di semester genap ini, dalam pelajaran sejarah dunia kelas 11 yaitu tentang akar-akar nasionalisme di Indonesia. Nah, nasionalisme sering kita bahas ya, dan Ibu harap kalian masih mengingat, bahkan harusnya sudah melekat dalam jiwa kalian nasionalisme itu seperti apa. Kita bahas kembali dalam semester genap ini di bab yang pertama tentang akar-akar nasionalisme. Silakan kalian boleh dicatat ya, di pause dulu videonya kalau mau dicatat. Selanjutnya yaitu ada pengertian nasionalisme. Nah, silakan. Ini pengertian nasionalisme itu ada secara etimologis. Kata nasionalisme itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu nation. Silakan dicatat ya. Dan dalam bahasa Belanda ada di sini. Nah, menurut KBBI, nasionalisme itu berarti paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri atau bangsa dan tanah air. Nah, latar belakangnya, bagaimana sih gitu ya latar belakangnya timbulnya nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi perasaan timbulnya nasionalisme bangsa Indonesia itu telah tumbuh sejak lama, bahkan bukan secara tiba-tiba anak-anakku. Nasionalisme tersebut bersifat kedaerahan. Jadi pada dulu nasionalisme itu masih dalam bersifat kedaerahan, belum bersifat nasional. Nasionalisme yang bersifat menyeluruh dan meliputi semua wilayah Nusantara itu baru muncul sekitar awal abad 20. Lahirnya nasionalisme bangsa Indonesia itu didorong oleh dua faktor. Ada faktor intern dan faktor ekstern ya. Jadi kalau faktor intern itu adalah faktor yang dari dalam. Kalau faktor ekstern faktor yang dari luar. Oke, kita lanjut. Jadi kalau dicatat di pause dulu aja videonya ya.
Nah, selanjutnya yaitu faktor internal atau intern ya. Di sini ada beberapa faktornya untuk tumbuhnya rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Silakan kalian catat ya, ada 8 poin. Yang pertama, sejarah masa lampau yang gemilang. Gitu ya. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat penjajahan. Ya, seperti kita ketahui, rakyat Indonesia itu dijajah sangat lama ya, bukan cuma 1, 2, 3 tahun aja. Jadi jelas meninggalkan penderitaan yang sangat mendalam, baik fisik maupun mentalnya. Selanjutnya, pengaruh perkembangan pendidikan Barat di Indonesia. Lalu ada pengaruh perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh perkembangan pendidikan kebangsaan di Indonesia. Selanjutnya, dominasi ekonomi kaum Cina di Indonesia. Lalu ada peranan bahasa Melayu. Dan yang terakhir adalah istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Silakan dicatat ya anak-anakku. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor yang dari luar. Apa aja sih faktor-faktornya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia? Ya, ada 5 faktor. Yang pertama yaitu kemenangan Jepang atas Rusia. Yang kedua Partai Kongres India. Yang ketiga Filipina di bawah Jose Rizal. Yang keempat gerakan nasionalisme Cina. Dan yang terakhir gerakan Turki Muda. Ya, silakan boleh di-pause untuk dicatat ya. Ini yang terakhir dari Ibu ya. Kalian Ibu kasih tugas. Jadi untuk catatan yang tadi untuk materi kalian catat di buku catatan kalian. Untuk tugas kalian tulis di kertas selembar saja, lalu dikumpulkan di sekolah sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas kalian masing-masing ya. Tugasnya apa? Tugasnya kalian mencari dan menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan rasa nasionalisme. Jadi yang kalian cari itu apa sih gitu ya yang bisa mencerminkan sikap nasionalisme, rasa cinta kita terhadap tanah air. Ibu kasih satu contoh ya. Contohnya yaitu dengan melaksanakan upacara bendera. Karena kita mencintai bangsa dan tanah air kita, maka kita mengikuti kegiatan upacara bendera kita dengan hikmat gitu ya. Itu salah satu contohnya. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya. Ya, makin banyak yang kalian kumpulkan atau kalian tulis itu nilainya makin bagus. Oke, untuk pertemuan kali ini materi dan tugasnya cukup segitu ya. Ya, oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian ya, karena kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini, Ibu menghimbau pada kalian agar selalu untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya yaitu selalu menjaga 3M ya, memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan apabila telah melakukan aktivitas apapun itu gitu ya. Dan walaupun kita belajar lewat online atau daring, bukan berarti kalian bebas berkeluyuran kemana-mana ya anak-anakku. Kita harus sama-sama menjaga dan memutus mata rantai virus ini gitu ya. Mudah-mudahan semua segera berakhir agar kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka secara langsung, belajar kembali di dalam kelas ya, dan melakukan aktivitas dengan seperti biasa ya. Oke, semoga kita semua sehat selalu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.